Pemirsa, mantan Kasubdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya AKBP Malvino Edward Justisia diberhentikan tidak dengan hormat dalam kasus pemerasan penonton asal Malaysia di konser Jakarta Warehouse Project atau DWP. AKBP Malvino menyatakan banding atas putusan itu. Mantan Kasubdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya AKBP Malvino Edward Justisia resmi dipecat dari Polri usai divonis pemberhentian dengan tidak hormat dalam sidang etik kasus pemerasan Jakarta Warehouse Project atau DWP. Maka terhadap terduga pelanggar, hasil daripada sidang komisi dengan putusan sidang KKEP pertama sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, sanksi administratif berupa pertama, penempatan dalam tempat khusus selama 5 hari terhitung mulai tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan 1 Januari 2025 di ruang Patsus Biro Provos Div Propam Polri dan sudah dijalani pelanggar. Untuk kedua, sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Terhadap putusan KKEP tersebut, pelanggar menyatakan banding. Hasil tersebut menyusul vonis yang sama yang dijatuhkan pada 2 anggota Polri lainnya pada kasus tersebut. Kedua oknum polisi yakni Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Donald Parlaungan dan mantan Panit 1 Unit 3 Subdit Ditres Narkoba Polda Metro Jaya AKP Yudi Triananta Saiful. Atas putusan tersebut, ketiganya menyatakan banding. Sebelumnya ramai di media sosial unggahan sejumlah warga negara Malaysia yang menyebut diperas oleh sejumlah oknum polisi. Korban mengatakan dipaksa tes urin. Mereka juga diminta menunjukkan paspor dan membayar sejumlah uang meskipun hasil tes narkoba negatif. Total kerugian akibat pemerasan mencapai 9 juta ringgit Malaysia atau setara 32 miliar rupiah. Atas kejadian ini penyelenggara DWP mengeluarkan pernyataan resmi melalui akun Instagram mereka. DWP menyesalkan kejadian yang dialami sejumlah pengunjung dan menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mendukung penyelidikan kasus ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Anak korban penembakan mengungkap ayahnya ditembak saat ikut menyergap pelaku penggelapan mobil yang hendak membawa kabur mobilnya. Kejar-kejaran itu beda cuma 2-3 km dari mobil Brio itu. Akhirnya mobil Brio itu mampir di rest area di Indomaret. Jadi kita pas nyampe masuk rest area itu kita tunggu dulu teman kita yang dari Army ya. Setelah kita nunggu bareng-bareng, akhirnya ada satu dari grup anggota Army ya, satu mobil Avanza itu yang warna putih. Itu kita langsung menggap mobil tersebut ya. Jadi mobil tersebut ada di depan Indomaret bersampingan dengan mobil Sigra itu yang kita gap di Saketi. Itu kita tangkap orang yang berada di mobil Brio. Ternyata di mobil Sigra itu udah ada orang yang sudah siap untuk menembak kami. Jadi tembakan keluar. Jadi pada saat itu chaos. Jadi lagi mengamankan si yang bawa mobil Brio ini. Jadi kita nggak dengeran bahwa yang mobil Sigra ini mau nembak. Akhirnya terlepaslah peluru itu. Terdengar sampai 4 atau sampai 5 kali kalau tidak salah. Saya dan orang-orang tim rental kabur. Tapi nahasnya ternyata ayah saya sendiri ya. Ayah saya mengatakan terkena tembakan di dalam Indomaret. Akhirnya penjahat rental itu kabur.
Ya, sementara itu salah satu rekan korban Berry mengungkapkan penembakan terjadi saat ia dan korban berusaha mengejar dan menangkap pelaku penembakan yang melarikan mobil sewaan. Pelakunya perkiraan kita ya sekitar 3 orang. 2 di satu mobil, yang satunya satu, perkiraan 3. Cuman kita nggak tahu, rame ya di rest area kan, mana tahu temennya di luar segala macam. Udah chaos, tapi perkiraan kita ada 3 orang. Untuk yang korban sendiri ada berapa? Korban sendiri sekarang 2 orang ya. 3 sama yang patah. Iya, 3 sama teman kita yang sempat ketabrak ya. Ada 3 orang, cuma yang fatalnya 1, yang masih kritisnya ada 1. Jadi seperti itu. Meninggal dunia itu luka di dada. Ya, infonya di dada, tembak di dada dan di tangan kiri. Yang kritis di kanan ya, perut kanan, mungkin dari samping kali ya posisinya, kena tangan tembus ke. Kejaksaan Tinggi Jakarta menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Dinas Kebudayaan Jakarta senilai 150 miliar rupiah. 3 tersangka diantaranya Iwan Henry Wardana alias IHW sebagai Kepala Dinas Kebudayaan Jakarta nonaktif. Kejaksaan Tinggi Jakarta menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Dinas Kebudayaan Jakarta senilai 150 miliar rupiah. Salah satu tersangka yang telah ditahan adalah pemilik event organizer GR Pro berinisial GAR. Selain GAR, 2 tersangka lain adalah Kepala Dinas Kebudayaan Jakarta nonaktif Iwan Henry Wardana serta Kepala Bidang Pemanfaatan berinisial MFM. Kepala Kejaksaan Tinggi Jakarta Patrice Yusrian mengatakan Iwan Henry dan MFM bersepakat menggunakan tim IO milik GAR dalam melaksanakan event bidang pemanfaatan. Pencairan dana dilakukan menggunakan surat pertanggungjawaban yang dibuat MFM dan GAR. Dan hari ini salah satu tersangka dengan inisial GAR, sebagaimana rekan-rekan ketahui dan saksikan tadi, telah kami lakukan penahanan rumah tahanan negara selama 20 hari ke depan untuk proses penyidikan. Dan 2 tersangka lagi telah kami lakukan pemanggilan. Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Jakarta menggeledah Dinas Kebudayaan Jakarta dan beberapa lokasi lainnya pada 18 Desember lalu. Penggeledahan merupakan bagian penyidikan terkait dugaan korupsi dalam kegiatan yang didanai anggaran Dinas Kebudayaan Jakarta tahun anggaran 2023 senilai 150 miliar rupiah. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan.